Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih dan karunia-Mu Tuhan boleh kami alami sepanjang hari ini, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kembali kami akan dengar, kami akan renungkan ya Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Tuhan yang kudus menerangi kami, memperbaharui hidup dan kehidupan kami, dan dalam pertolongan dan pimpinan Roh Tuhan yang kudus kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu menjadi kesaksian hidup beriman seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18 di bawah tema lakukan sekarang jangan nanti. Orang ingin sekali melakukan segala sesuatu dengan cepat, dengan tepat, bahkan dengan pasti. Tetapi ada juga kalanya orang ingin mengupayakan sesuatu secara bertahap, perlahan, pelan-pelan, santai, biasa saja, sehingga kadang-kadang menunda ataupun menahan apa yang seharusnya dilakukan. Pembacaan Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Apa yang mau dilakukan
ketika mereka ada di tempat pengirikan. Tidak ada hal yang lain. Rut melakukan apa yang diperintahkan, diarahkan, disarankan oleh Naomi. Artinya mau mengatakan bahwa Rut adalah seorang pribadi yang penurut, orang yang taat, orang yang lembut hatinya untuk melakukan apa yang baginya Naomi adalah bukan saja ibu mertua, tetapi sebagai orang tua yang boleh bersama-sama dengan dia, menerima dia apa adanya. Dan kita melihat bahwa ketika bahagian ini berbicara tentang keadaan, tentang peristiwa Rut yang berani mengalahkan rasa takut dan gentarnya pada waktu malam, dan bukan menjadi hal yang biasa perempuan keluar dari tempat tinggalnya untuk menuju keluar kota ke tempat pengirikan, yang dimana di sana akan bisa saja berjumpa dengan orang-orang yang mengenalnya, tetapi bisa juga dengan orang-orang yang tidak mengenalnya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Tetapi diperlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rut adalah sesuai dengan apa yang disarankan dengan baik oleh Naomi. Dan ketika hal yang sudah dinyatakan itu dilakukan, maka tersadarlah Boas. Dinginnya kakinya yang ketika selimutnya ditarik, maka Boas yang dalam kegelapan itu bertanya, "Siapakah engkau ini?" Dijawab oleh Rut, "Aku Rut, hambamu." Kegelapan malam tidak menyatakan bahwa Boas tidak mengenal Rut. Dan setelah apa yang disaksikan oleh Rut yang memohon kepada Boas untuk mengembangkan kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, ada sebuah isyarat yang disampaikan agar Boas mau menjadi pelindung bagi Rut. Boas mau memberikan perhatian, Boas mau mendukungnya dan mau menjadi penebusnya. Bahkan secara nyata bahwa apa yang disampaikan oleh Rut ini boleh menyatakan bahwa sebenarnya Rut sedang meminta Boas untuk menikahnya. Menjadi tanda kebiasaan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah ketika seorang laki-laki meletakkan ujung jubahnya kepada seorang perempuan pilihannya sebagai tanda kesiapan, kemauan, dan bertanggung jawab untuk melakukan pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang dinyatakan kemudian setelah mengenal Rut, bahwa Boas memberkati. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, bukan karena apa yang sudah boleh Boas lakukan bagi Rut. Ya anakku, Boas menganggap bahwa dalam kasihnya dia tetap memandang Rut sebagai bagian dari keluarganya. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Ketundukan, kebaikan yang dinyatakan oleh Rut dipuji oleh Boas, terutama ketika Rut menyerahkan diri dan memohon, mengajukan persyaratan yang menandakan perlindungan, perhatian, dan dukungan dari Boas. Boas memuji Rut dengan menyatakan bahwa apa yang ada dan bisa saja terjadi di antara mereka bukanlah karena mereka ada dalam kondisi yang memungkinkan, tetapi kasih di antara mereka yang besar untuk menjaga satu dengan yang lain membuat Boas mengatakan bahwa karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang di dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Boas menjamin bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menyatakan sekiranya ada yang menanyakan. Boas memastikan bahwa Rut adalah pribadi perempuan yang baik, yang tidak saja menyatakan dan mencari-cari masalah sehingga dia akan dipermalukan. Oleh karena itu, dengan apa yang disampaikan dan kesediaan Boas, kita belajar bahwa Boas bukan hanya memberi perhatian, bahkan prihatin dengan kondisi Rut dan Naomi, tetapi Boas punya perhatian yang besar untuk memperlakukan Rut dengan lembut. Perhatian yang begitu luar biasa. Dia menyatakan kesiapannya dengan dinyatakan pada ayat yang ke-12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Selain Boas ada lagi yang bisa seharusnya dalam kekerabatan menebus, ya, membayar ganti
dari apa yang menjadi milik keluarga Elimelek. Kalau dia bersedia. Tetapi kalaupun tidak, demi Tuhan yang hidup, dikatakan, akulah yang akan menebus engkau. Untuk itu, dengan kekuatan, dengan keberanian, dengan ketegasan, dengan kepastian, Boas menyuruh Rut untuk beristirahat agar bisa bangun pagi hari dan kembali berjumpa dengan Naomi dan menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Boas seperti janjinya. Bahkan Boas memberikan apa yang menjadi 6 takar jelai menjadi pernyataan bahwa dia akan melakukan apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui firman ini maka kita belajar dan punya kesimpulan. Apa yang kita alami pada saat ini ketika Naomi memberi perintah agar Rut pergi di tengah malam untuk berjumpa dengan Boas, menyaksikan hal-hal yang bagi kebiasaan orang pada saat itu bukanlah sesuatu yang lumrah. Kita belajar yang pertama, Boas Tuhan pakai dengan perhatiannya. Boas adalah pribadi yang terpuji untuk berani mengambil keputusan, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Boas menjadi pribadi yang mana dia penuh siap untuk melakukan bersegera apa yang harus dia kerjakan. Naomi, dia tidak bisa diam ketika melihat Rut yang menjadi bahagian kehidupan keluarganya. Dia ingin melakukan hal-hal yang terbaik. Dia ingin memberikan kebahagiaan kepada Rut. Dia ingin bahwa tidak saja Rut yang mengalami kebahagiaan, tetapi ada orang-orang juga yang dimungkinkan untuk itu. Bapak Ibu, hari ini melalui cerita Rut dan Boas, begitu juga dengan Naomi. Kita belajar bahwa ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah, maka Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang siap. Siap tetap berjalan pada kebenaran. Siap tetap berjalan dan berharap hanya pada pimpinan Tuhan. Siap untuk meminta Tuhan memimpin dan mengarahkan langkah kita, agar apa yang kita alami, kita kerjakan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, kita belajar bagaimana ketika hal-hal yang tidak mudah juga untuk kita putuskan, maka cepat merespon apa yang dipercayakan atau yang menjadi rancangan Tuhan. Jangan buang-buang waktu atau mengabaikan apa yang Tuhan nyatakan. Tidak menunggu kalau saya mau ataupun kalau saya bisa dan punya waktu. Teruslah merespon karya Allah untuk menata diri. Teruslah merespon karya dan anugerah Allah agar rancangan-rancangan Tuhan selalu boleh dinikmati. Rut selalu mendengar dan melakukan dengan segera apa yang Naomi rencanakan dan katakan. Boas selalu siap dan melakukan apa yang menjadi kata dan perbuatannya sesuai dengan keberanian. Naomi dan Rut punya kerendahan hati merespon dengan ketaatan apa yang dilakukan untuk melakukan yang terbaik. Hari ini kita belajar bahwa kebaikan, ketulusan, kerendahan hati, semangat keyakinan, pengharapan, tindakan nyata menjadi nyata dalam kehidupan. Ketika setiap kita tanpa pamrih, tanpa diminta, maka kita sedang mengerjakan kebaikan. Dan ketika kita pun diingatkan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan keberlangsungan kebaikan, rencana dan rancangan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Mari terus kita melakukannya untuk kebaikan banyak orang. Dari apa yang kita boleh pelajari dari firman Tuhan juga, kita menyatakan kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana atau terlahir sebagai siapa. Tetapi pasti kita bisa memilih dan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Kasih sayang yang dinyatakan oleh Naomi kepada Rut, Naomi dan Rut kepada Boas dan orang-orang di sekitar mereka adalah penentu keindahan kasih dan sayang Tuhan
yang selalu diharapkan menjadi kebahagiaan kehidupan manusia dan orang percaya. Oleh karena itu, harapkanlah, jalanilah, lakukanlah dengan segala apa yang menjadi keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Tuhan yang kudus, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.